Apa sebenarnya ujung dari puasa itu? Kalau kita lihat ayat, kita diminta atau kita diharapkan supaya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebenarnya apa itu takwa? Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 4 inti takwa itu: al-khawfu minal jalil, wal 'amalu bit tanzil, wal istidadu li yaumir rahil, war ridha bil qalil. Ada 4 pokok dari takwa itu, jemaah sekalian. Dan inilah hakikat dari takwa yang perlu kita sadari. Apakah sudah ada ciri orang bertakwa itu dalam diri kita? Atau apakah puasa yang kita lakukan ini telah memberikan kita karakter orang-orang yang bertakwa? Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, malah karikarai Allah Ta'ala. Kalau kita takut kepada Allah, justru kita perlu semakin dekat, jangan menjauh, ya sekali. Taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kibat rupa pasuruan karena Allah Ta'ala nama lili yang pisang. Tetapi ada juga orang yang semakin menjauh dari Allah. Siapa orang-orang yang menjauh dari Allah? Itulah orang yang tergila-gila dengan dunia, ya Mas. Tidak ada rasa takutnya, bahkan dia tidak lagi memperhatikan aspek agamanya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan menyebabkan kalian lalai sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ini luar biasa, jemaah sekalian. Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa sifat umum manusia itu lalai, tak lupa kepada Allah Ta'ala. Saking lupanya kepada Allah, kesibukan dunianya menyebabkan dia tidak lagi mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan kebaikan rezeki, seakan-akan dia katakan inak kene kares, inak kene boya-boya. Tidak boleh begitu. Karena rezeki itu, jemaah sekalian, tentu campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala sedikit dan kalau demikian, orang yang bertakwa itu menyebabkan rasa takutnya kepada Allah dan dia semakin dekat. Naisil kalena nasabah Allah Ta'ala sana pakkaluannya, ya mereka kebaikan, ya mereka kesehatan, ya mereka urusan aku. Berarti orang yang bertakwa itu, poin pertama adalah semakin takut kepada Allah. Bahkan keluar air matanya, tasungenya asulu di matanya. Saking dekatnya kepada Allah. Di bulan Ramadan dia insaf, dia sadar sudah semua dari kita ini bisa bertemu dengan Ramadan. Mungkin ada keluarga kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah, dan Allah berikan kita kesempatan bertemu di bulan Ramadan. Maka berbahagialah kita ketika kita bertemu di bulan Ramadan. Kita isi waktu-waktu kita dengan beribadah, kita isi waktu-waktu kita dengan salat, kita isi dengan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Karena agama kita ini tidak sendiri-sendiri, ya. Agama kita ini membutuhkan orang. Dari kita lahir sampai kita mati, itu membutuhkan orang lain. Dari situlah kita perlu menjaga kekompakan kita dalam beramal. Makanya dikenal istilah amal jamaah. Kita beramal dalam konteks berjamaah, kita sama-sama, kita rame-rame. Dan orang itu kalau rame-rame semangat.
Kalau sendiri-sendiri terkadang kita loyo, kita kurang kuat dan susah. Itu yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua jemaah sekalian, hakikat dari takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, selain dari al-khawfu minal jalil, yang kedua wal amalu bit tanzil. Dia beramal tena na piti-piti. Dia beramal tentu ada landasannya. Landasannya apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu dan pemisah kere-kere bagi kere-kere koni. Pemisah atau pembeda yang hak, yang benar dan yang batil. Karena saat ini banyak orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Karena apa? Sedikit pengikutnya. Justru Muhammad banyak yang mengikuti pengikut-pengikut yang salah. Ini tantangan memang. Jadi jangan juga melihat bahwa banyak orang di sekitar kita, belum tentu ya kebanyakan orang itu mau menyesatkan kita juga. Makanya kita perlu hati-hati. Banyak yang menyesatkan, banyak yang membuat kita tersilaukan dengan dunia, termasuk dalamnya. Karena apa? Karena membuat kita ini tersesat. Bahaya sekarang ya Mas. Kalau kita tidak hindari itu, maka kita akan masuk ke dalam perangkap setan. Jadi selain dari al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil, yang ketiga jemaah sekalian, wal istidadu li yaumir rahil. Apa itu wal istidadu li yaumir rahil? Dia mempersiapkan dirinya sebagai apa? Sebagai persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angira memang kiboko malarianya sambayania puasa sibulangia segarisakka di basuruka. Tadi alhamdulillah ada penyampaian mengenai zakat. Ini luar biasa. Zakat ini pembersih jemaah sekalian. Bahkan banyak ayat yang disandingkan antara salat dengan zakat. Yang pertama salat sebagai penyucian jiwa kita. Dan yang kedua zakat itu sebagai apa? Penyucian diri kita dan harta kita. Jadi kalau ada harta kita, kalau kita kalkulasi, ini kalau zakat harta, 80 gram emas, kalau sekarang emas sekitar 3 juta, kurang lebih 3 juta. Kita kalkulasikan, kalau dia boleh kasih kamu di posisi zakat, kalau zakat harta. Kalau zakat fitrah wajib dari kita semua 4 liter dan sudah ada harga tadi yang disampaikan. Ini luar biasa. Kalau tidak keluar ini mohon maaf ya Allah, apa siksaannya Ustaz? Disetrika ki punggung tak sama dahi tak, naudzubillah. Disetrika nanti di neraka, ini pasti salah luar biasa. Itu harta-harta yang kita kumpulkan, emas-emas yang kita beli, lalu tidak kita keluarkan zakatnya. Itu luar biasa ya Ustaz. Disetrika punggung dan dahi kita sebagai apa? Balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan ini perlu kita siapkan memang. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita demikian, mudah-mudahan tidak. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mengikuti perintah Allah untuk mengeluarkan zakat. Dan tentu ini semua untuk ekonomi umatnya sekalian. Apa maksudnya? Kalau kita berbagi, kalau kita mengeluarkan zakat kita, baik itu zakat fitrah kita, zakat mal kita, zakat profesi kita, itu akan kembali kepada orang-orang yang sesuai dengan ketentuan Allah Rasulnya dalam fikih, dan dari situlah mereka bisa berkembang, dari situlah mereka bisa maju, dari situlah tugas sia-sia aku lebih
Aku lengandre nanti ya pada saat kita lebaran, pada saat kita Idul Fitr, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya terakhir jamaah sekalian, apa inti dari takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, waridha bil qalil. Merasa cukup atas pemberian Allah. Karena ada juga orang tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diberikan dia masih mau lagi. Dan inilah fitrah manusia juga. Terkadang apa yang dia sudah pegang masih mau lagi yang satu. Tidak ada habisnya namanya keinginan manusia. Makanya kalau kita melihat diri kita, perlu kita cari yang mana kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan tidak ada habisnya jemaah sekalian. Makanya kita cari apa yang kita butuhkan. Itu yang kita syukuri. Rasa syukur inilah yang disebut dalam agama qanaah, merasa cukup atas pemberian dari Allah. Kalau kita syukur, insya Allah Allah tambah lagi. Dan tentu inilah alamat orang-orang bertakwa. Nah karena mengkasarkan man nasigede mingkap barakah, man nasigede mingkap malaban. Untuk apa banyak kalau membuat kita gelisah? Untuk apa banyak kalau membuat kita sakit? Jangan sampai ada daging, ada zat dari sumber-sumber yang haram. Inilah yang menyebabkan kita gelisah. Inilah yang menyebabkan doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada sesuatu yang tercampur atau bercampur di dalam harta kita yang tidak kita keluarkan zakatnya, atau ada sesuatu dari sumber yang salah. Karena terkadang yang salah sekarang dianggap sesuatu yang benar. Bahaya sekarang ya Mas. Makanya kita perlu selektif atas apa yang telah kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi